Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, pada saudara-saudari yang berada di tempat ini maupun pada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada. Selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini dengan kita menaikkan satu pujian dari nyanyian rohani nomor 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, bersama kita bangkit berdiri, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Gembala. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Dan memandang indah wajah. Sekali lagi kita mengatakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Terima kasih Tuhan, kami bisa datang kepadamu saat ini, baik di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta, semuanya Tuhan. Semua karena kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Tetap bisa beribadah melayani Tuhan, tetap bisa bertemu dengan Tuhan, tetap mengalami perhatian Tuhan, jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Sebab kami merasa tidak layak, tidak mampu, banyak kekurangan kelemahan kami. Tuhan jamah kami semua sampai mencapai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hadirlah di tengah kami, mengampuni segala dosa kami, menyucikan oleh darah-Mu dan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini, Surabaya, Medan, juga di dalam negeri, luar negeri semua, urapi Jakarta juga semuanya, urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian Tuhan, Engkau tolong, urapi juga kesaksian-kesaksian memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Pembaruan hidup, pertolongan Tuhan makin nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, serta lindungi, tiba di tempat ini dengan selamat, sehat, tidak kurang apapun Tuhan.
Juga yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru bertambah-tambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Lindungilah kami. Gedung yang dipakai, kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, peralatan, semua yang dipergunakan baik di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, semuanya Tuhan lindungi dengan darah-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, Mbak. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dengan bersukacita dari nyanyian tambahan nomor 64, Tuhan Hadir. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Bersama kita bangkit berdiri. Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kembali dari atas. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kornya sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka tempat di depan untuk bisa dipergunakan sebaik-baiknya bagi saudara-saudari yang rindu ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 11, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Salam damai sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bersaksi tentang pertolongan Tuhan selama saya proses menyelesaikan skripsi saya. Mulai dari awal mengerjakan skripsi, penentuan judul, seminar proposal, sampai seminar hasil oleh kemurahan Tuhan, semua lancar. Kata orang setelah seminar hasil itu harusnya sudah lega karena skripsi sudah selesai, revisi harusnya tinggal hal-hal minor seperti penulisan dan sebagainya. Tetapi Tuhan izinkan saya menerima permintaan revisi yang cukup banyak. Saya diminta mengubah metode perhitungan pada salah satu subbab yang sebenarnya skripsi saya tidak terlalu fokus di situ. Subbab itu hanya pendukung penelitian saya sehingga sebenarnya tidak masalah jika mengacu pada jurnal penelitian lain. Saat itu saya hanya bisa bertanya-tanya, nilai semasa saya bagus tapi kok revisinya setara kayak bikin satu jurnal lain. Saya bilang ke Tuhan, aku capek Tuhan, pengen cepat selesai. Tapi kalau Engkau izinkan ini, aku terima dengan sukacita dan ucapan syukur. Mohon Roh Kudus yang menguatkan saya. Yang sebenarnya saya gak mau ganti metode, saya nurut ganti. Saya kerjakan pelan-pelan. Tuhan yang seperti dituntun oleh Tuhan. Ternyata tidak sesusah itu, tidak seberat yang daging saya pikir. Sehingga sekitar 1 minggu, saya bisa selesai perhitungannya, sampai dosen pembimbing saya kaget kok bisa cepat, sampai beliau takut saya terlalu forsis dan bilang, kamu jangan sampai meninggal gara-gara skripsi loh, gitu. Padahal saya sendiri bingung kok bisa saya menyelesaikan revisi yang awalnya saya rasa berat itu dengan santai. Semuanya kemurahan Tuhan, sampai saya bisa ujian skripsi pada hari Senin yang lalu. Di tengah kegoncangan akibat virus, pagi hari sebelum ujian, saya menerima pesan dari dosen pembimbing saya bahwa UTS yang harusnya mulai hari itu dibatalkan, namun ujian skripsi tetap diizinkan dengan aturan durasi dipersingkat. Tentu hal itu menguntungkan bagi saya. Saya ingat salah satu doa Pak Wi sebelum saya ujian adalah supaya dosen-dosen di Jamah tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit. Tuhan menjawab doa, karena aturan durasi tadi, ujian yang seharusnya 2 jam jadi kurang dari 1 jam. Sehingga dosen penguji bukan hanya tidak mau, tapi tidak bisa memberikan pertanyaan yang sulit. Selesai ujian, salah satu teman saya memberitahu saya bahwa aturan diubah menjadi semua ujian skripsi dibatalkan sampai situasi kondusif lagi. Saat itu saya menangis rasanya, Tuhan begitu baik. Yang ujian skripsi hari itu hanya saya sendiri, tapi Tuhan bela dengan cara yang saya sendiri nggak bisa mikir kok bisa. Semua karena kemurahan Tuhan, juga doa-doa penyambutan dari Bapak Ibu Gembala, sehingga saya bisa lulus dengan baik. Saya benar-benar merasa kehidupan yang tergembala, tekun beribadah melayani Tuhan, itu biji mata Tuhan yang dikhususkan, dipelihara dan dilindungi secara langsung oleh Tuhan. Sekalipun banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan tidak ada kemampuan apa-apa. Tidak mungkin rasanya kalau kita sudah bersusah payah tekun dalam ibadah pelayanan, lalu Tuhan biarkan. Tuhan tidak pernah menipu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas doa-doanya, serta teman-teman kaum muda yang sudah membantu dan memperhatikan saya selama saya mengerjakan skripsi. Tuhan yang membalaskan berkat berlipat kali ganda. Semoga kesaksian ini menjadi berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, biarlah kehidupan muda kita ini kita serahkan kepada Tuhan untuk kita hidup tergembala, sehingga Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang akan menolong hidup kita menghadapi kegoncangan dan kemustahilan hidup ini. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Dari nyanyian tambahan nomor 66, Yesus Kekuatanku, kemudian kurs sekolah minggu akan menaikkan pujiannya bagi Tuhan.
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya. Kembali dengan bersukacita dari nyanyian rohani nomor 36, Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Akan Dia perlindunganku, aku percaya. Akan Dia tanduk selamatku, aku percaya. Akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kembali dari atas. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kurnya sekali lagi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan naikkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 255, Yesus Tampung Air Mata. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Kembali dari atas. Sengsaraku, Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktuku berseru, ku yakin Tuhan di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktuku berseru, ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan.
sujud menyembahmu, indah ku rasa kau beri damai dan jamah hatiku. Pergumulan di hidupku, kau beriku pengharapan, damai sejati. Bukan karena kuat gagahku, ku mampu berjalan di dalam dunia ini. Hanya dalam doaku, dalam penyembahan, tempat terindahku dapat kekuatan. Sujud menyembahmu, indah ku rasa kau beri damai dan jamah hatiku. Tiada tempat yang paling indah selain di bawah kakimu, Tuhan Sang Rajaku. Ku curahkan semua pergumulan di hidupku, kau beriku pengharapan, damai sejati. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang mampu menolong setiap persoalan di hidup kita, lebih daripada itu menyucikan hidup kita, mengubahkan sampai menyempurnakan kita, menjadi sama mulia dengan Tuhan, kita masuk Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian kita yang terakhir, dari nyanyian rohani nomor 254, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Kembali dari atas. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Ku rindu sabdamu,
Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Roh Kudus urapi hamba-Mu, sabda berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirman, sudah semua. Firmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi kita katakan penuh permohonan. Firmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak tahu arah yang harus kami tempuh. Kami tidak akan mampu Tuhan melewati padang gurun dunia. Kami akan jatuh rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Akan menuju kepada kebinasaan Tuhan. Oh, itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua yang menuntun setiap kehidupan kami ke arah Yerusalem yang baru. Firman yang mampu menguatkan kami semua Tuhan untuk tetap bisa mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Firman yang mampu menolong kami semua, menghibur, menyelesaikan masalah kami. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Pak Jakarta, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan, sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pekerjaan studi kami, masalah-masalah masa depan, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menentukan setiap langkah hidup kami. Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, satu penyembahan benar, mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu
mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Puji Tuhan. Jadi ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Pertanyaannya, siapa dombanya Tuhan? Itu saja. Siapa dombanya Tuhan? Jawabannya dalam Matius, siapa sebenarnya dombanya Tuhan itu. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi siapakah sebenarnya dombanya Tuhan? Dombanya Tuhan adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Dombanya Tuhan sebenarnya adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Ya? Di ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini perempuan Kanaan disebut sebagai anjing. Perempuan Kanaan bangsa kafir. Jadi sebenarnya dombanya Tuhan adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Sedangkan bangsa kafir itu hanya seperti anjing. Itu saja, kehidupan yang terhilang dan binasa. Itu. Nah, kalau Israel adalah dombanya Tuhan, yaitu milik Tuhan. Umat pilihan Tuhan, milik Tuhan. Tapi bangsa kafir adalah anjing, ya, yang terhilang dan binasa selama-lamanya. Terhilang dan binasa selama-lamanya. Nah ini, ya, sesungguhnya Israel itu umat pilihan Tuhan, dombanya Tuhan, milik Tuhan. Tetapi sayang, tadi disebutkan di ayat 24, kembali ayat 24 tadi, ya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang dari umat Israel. Ya, domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini sayang, tetapi sayang, sekalipun Israel dombanya Tuhan, milik Tuhan, yang dikasih Tuhan, tetapi sayang ada domba Israel yang terhilang. Ya, mestinya yang terhilang itu cuma bangsa kafir, anjing itu yang terhilang dan binasa. Nah, tetapi ya, bangsa Israel yang adalah dombanya Tuhan, miliknya Tuhan, tetapi sayang ada yang terhilang juga. Ada domba Israel yang terhilang. Ya, tetapi sayang, ya, Israel ini ada domba Israel yang terhilang. Keras hati, ya, keras hati, menolak Yesus sebagai gembala, menolak Yesus sebagai juru selamat,
menolak Yesus sebagai gembala. Ya, itu keras hati, menolak Yesus sebagai juru selamat, menolak Yesus sebagai gembala, Ya, semoga kita bisa mengerti. Roma 11 ayat 25 sampai 26. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel menjadi tegar, keras hati sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ada bangsa lain, bangsa kafir bisa masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel, ini Israel rohani, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Segala kefasikan daripada Yakub. Jadi karena sebagian Israel keras hati menolak Yesus sebagai gembala, sebagai juru selamat gembala, ya, berarti terhilang, sehingga menjadi terhilang. Sebagian Israel menjadi keras hati, menolak Yesus sebagai juru selamat, sebagai gembala, berarti terhilang juga. Berarti terhilang, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan. Terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir, ya, menjadi untuk diselamatkan, juga menjadi dombanya Tuhan. Diselamatkan atau menjadi dombanya Tuhan. Tadinya hanya anjing, bisa ada kesempatan kemurahan Tuhan untuk bisa menjadi dombanya Tuhan. Diselamatkan menjadi dombanya Tuhan. Sehingga terbentuk Israel rohani, seluruh Israel. Israel rohani. Seluruh Israel itu Israel rohani. Seluruh Israel itu Israel rohani akan diselamatkan, ya, dan seterusnya. Jadi sehingga terbentuk Israel rohani terdiri dari Israel dan kafir sudah. Israel rohani terdiri dari Israel kafir yang sama-sama menjadi dombanya Tuhan. Nah, menjadi dombanya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi seumpama tadinya bangsa Israel 5 jari ini, 2 keras hati, tidak boleh kosong, maka terbuka kesempatan kemurahan bagi bangsa kafir. Untuk diselamatkan, anjing diselamatkan menjadi domba. Jadi kembali 5. 5 tapi sudah Israel 3, kafir 2. Kalau tadi 5 semua Israel, tidak ada kafir. Tapi sekarang karena 2 gugur, diganti kafir, 3 Israel, 2 kafir. Inilah yang disebut Israel rohani, seluruh Israel. Ya, Israel rohani, seluruh Israel. Ya, sama-sama menjadi dombanya Tuhan, miliknya Tuhan, miliknya Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini kita lihat dulu sekarang pelajaran tentang bangsa kafir. Dalam Matius 15, 21 sampai 28. Nah, bangsa kafir ini diwakili oleh perempuan Kanaan tadi, perempuan Kanani. Perempuan Kanaan itu bangsa kafir. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab dan seterusnya. 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kamu anjing, bangsa kafir anjing." Nah, kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Nah, untung tidak marah. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hei ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini jadi bangsa kafir diwakili oleh perempuan Kanani. Nah, ini bangsa kafir diwakili oleh perempuan
Kanani. Ini kehidupan yang seperti anjing terhilang, kehidupan yang terhilang selama-lamanya mestinya. Saudara, tanda bangsa kafir yang terhilang. Saudara, kenapa bisa terhilang? Kerasukan setan itu. Tanda bangsa kafir yang terhilang. Tanda-tandanya bangsa kafir yang terhilang. Saudara, itulah Markus 7:30. Kerasukan setan sampai tidak bisa tidur dia. Nah, itu Markus 7:30. Ini cerita yang sama. Perempuan itu pulang ke rumahnya setelah dia dijawab oleh Tuhan, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Tadinya tidak bisa tidur, tidak bisa berbaring. Nah ini jadi tanda bangsa kafir yang terhilang. Kerasukan setan sehingga tidak bisa tidur, sama dengan tidak ada perhentian, tidak ada kepuasan. Nah ini kerasukan setan sehingga tidak bisa tidur, sama dengan tidak ada perhentian, tidak ada kepuasan. Perempuan Kanaan. Nah, arti Kanaan itu berpindah-pindah. Nah, ini seringkali kaum muda tidak puas. Seperti perempuan Kanaan berpindah-pindah. Saja berpindah-pindah itu artinya kalau secara rohani tidak mau tergembala. Saja itu berpindah-pindah. Pindah-pindah gereja. Hanya kejar itu sana, ikut sana. Itu ada si itu ke sana, ikut situ ke sana. Tidak mau tergembala. Berpindah-pindah gereja. Itu tidak mau tergembala. Nah, itu kerasukan setan. Saja sebenarnya. Berpindah-pindah kerja, hati-hati juga. Saya sudah sering sampaikan yang tekun. Ya. Pindah. Nah, itu gejala-gejala itu tidak baik. Nah, tidak setia juga itu. Nah, apalagi berpindah-pindah pacar. Nah, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya, itu kerasukan setan. Tidak puas. Karena apa? Tidak puas. Pindah-pindah itu tidak puas. Ya, tidak puas. Nah, hati-hati ya, tidak puas. Semoga kita bisa mengerti. Karena tidak puas. Yang kedua tidak puas sehingga selalu menuntut terus. Orang tidak puas itu selalu menuntut. Selalu mau dikasih apapun ya tidak bisa, selalu menuntut. Dagingnya selalu menuntut. Itu tidak puas. Tidak pernah bersyukur dia. Tidak pernah bersyukur. Nah, Tuhan tolong semua ya. Semoga kita bisa mengerti. Akhirnya tidak damai. Tidak damai sejahtera. Tidak bisa tidur, tidak ada perhentian, tidak damai sejahtera. Letih lesu hidupnya, beban berat, susah payah. Itu kehidupan yang berpindah-pindah. Saja kehidupan yang tidak puas. Itu tidak setia, tidak puas. Selalu menuntut. Itu yang daging, menuntut daging. Selalu menuntut daging. Itu saja. Semoga kita mengerti. Seperti bangsa Israel. Saja. Tidak puas dia, diberi manna tidak puas, kemudian ngomel terus menuntut minta daging, kasih sama Tuhan, daging burung puyuh turun, mentah-mentah dimakan sudah. Nah, ini orang tidak puas, suka daging mentah. Nah, itu saja hawa nafsu daging, keinginan daging, suka yang bersifat daging. Kalau rohani dia malas, yang dilihat daging terus. Bisa dapat daging mentah, dia makan belum dikunyah mati. Nah, itulah salah satu virus itu. Virus yang sedang dahsyat hari ini, sesak mereka, napas langsung mati. Nah, itu. Semoga kita mengerti. Tapi secara rohani itu sesak nafas rohani. Tidak bisa menyembah, tidak ada perhentian orang semacam itu. Tidak puas, dapat daging tapi tidak bisa dinikmati. Makanya itu saya bilang, ya, kalau cuma pindah penggembalaan kejar daging, pindah kerja kejar daging, pindah pacar, pindah ini kejar daging, nggak bisa menikmati. Dapat tapi mendelik, nggak bisa menikmati. Tuhan kasih tulah, ya itu tidak ada damai sejahtera.
Tidak bisa menikmati, tidak ada damai sejahtera. Oh bisa om, kaya ini. Tapi tidak ada damai sejahtera. Letih lesu, beban berat, susah payah, tidak bisa tidur. Letih lesu, beban berat, susah payah, stres hidupnya. Tuhan tolong kita semua ya. Ayo hati-hati, jangan sampai kerasukan setan hari-hari ini. Ya, seperti perempuan Kanaan ini, anaknya kerasukan setan, anak perempuan. Ya saya bilang kaum muda lah, remaja, anak-anak juga hati-hati. Aku tidak pernah puas, tidak pernah ada perhentian. Nah, itu Kanaan berpindah-pindah selalu. Ini yang harus hati-hati. Ya, Tuhan tolong semua. Harus jadi teladan kita. Ya, apalagi sudah dipakai Tuhan jadi teladan. Harus ya, Tuhan tolong. Yang kedua, saja B, tolonglah aku Tuhan. Nah, tolonglah aku. Nah, baru sadar dia. Aku bukan tolong anakku. Tolong aku. Nah, baru sadar. Saja, tolong aku. Nah, ini baru sadar. Saja, baru sadar. Tolong aku. Nah, ini egois. Orang kerasukan setan itu jadi egois. Aku. Nah, baru sadar. Selama ini tuh anakku, kau salah. Nah, sekarang sudah hancur semua, baru sadar tolonglah aku. Nah, ini egois. Orang kerasukan setan itu jadi egois. Mementingkan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Nah, kepentingan diri sendiri, egois itu hanya mempertahankan kepentingan sendiri, mempertahankan kehendak sendiri, kehendak daging sendiri, keinginan daging sendiri. Sehingga selalu menyalahkan orang lain. Harus sesuai orang lain. Selalu menyalahkan Tuhan juga. Firman, wah firman itu begini, begitu. Firman pengajaran benar. Karena harus cocok dengan dia. Tuhan harus cocok. Orang lain harus cocok dengan dia. Orang tua harus cocok. Padahal gak benar. Gak benar. Harus cocok semua. Nah, itu selalu menghakimi orang lain. Menyalahkan orang lain. Ini cirinya, tandanya bangsa kafir yang masih permisi juga kerasukan setan. Berpindah-pindah, tidak puas satu, cari daging terus, selalu nuntut daging terus. Yang kedua egois, kepentingan sendiri, kehendak sendiri yang dipertahankan. Sampai selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, pengajaran yang benar. Tidak cocok dia, dengan pengajaran tidak cocok dia. Semoga kita bisa mengerti. Yakobus 5 ayat 9. Nah, kalau kita menghakimi dan lain-lain, nah ini berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim. Kalau kita banyak menghakimi, berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim. Bukan gembala, hakim. Saudara, jangan kamu bersungut, saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Nah, kamu muda sering nunjuk-nunjuk orang tua, sering nunjuk-nunjuk siapa. Nah, nanti begitu. Sesungguhnya, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, ini saja. Jadi kalau kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, saja, nggak pernah salahkan diri sendiri. Tidak cocok dengan teman ini, tidak cocok dengan ini. Mestinya 2 kali saja sudah sadar. Loh, ya sudah 2 kali. Tidak cocok dengan teman, berteman, tahu-tahu bertengkar, tahu berteman lagi, tahu-tahu bertengkar. Nah ini sudah harus sadar. Aku 1, teman 2. Nah ini kira-kira yang salah yang mana ini? Harusnya sadar. Harusnya sudah sadar. Wah, aku yang egois ini. Nah, harus cocok semua dengan saya. Tuhan pun harus cocok, sekalipun memang tidak cocok. Karena dia daging. Tidak cocok. Ah ini, coba sadarlah. Ya, coba di rumah kepada orang tua. Loh, adikku cocok. Bisa. Loh, aku kok tengkar terus ya. Cobalah periksa diri. Periksa diri. Itu. Jangan terus menghakimi, bahaya. Menghakimi itu bahaya. Hakim di ambang pintu, jadi berhadapan dengan hakim akibatnya. Membuka pintu hukuman, berhadapan dengan hakim di depan pintu, membuka pintu penghukuman, menutup pintu berkat, jauh dari berkat Tuhan, menutup pintu berkat. Biar kita potensi hebat, ya, kalau kita selalu menghakimi orang,
itu kerasukan setan. Saudara, keras hati. Jadinya selalu tidak puas, selalu menghakimi. Jadi tadi menuntut, akhirnya menghakimi, menuntut yang daging mentah itu, yang hanya cocok dengan keinginan hawa nafsu daging. Dapat, tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa menikmati. Saudara, tidak bisa menikmati. Nah, hati-hati, saudara. Tuhan tolong kita semua. Nah, ini menutup pintu berkat, jauh dari berkat Tuhan. Satu lagi C, nah itu kerasukan setan sampai hidup dalam dosa seperti anjing dan babi. Kerasukan setan sampai seperti anjing dan babi. Hidup dalam dosa, terutama tadi nyanyian sekolah minggu, dusta. Nah, dosa dusta. Janji, tapi dusta. Kita sering kali. Dosa dusta. Itu semoga kita di segala bidang seringkali kita berdusta, itu anjing menjilat muntah. Hidup dalam dosa dusta, dosa-dosa yang lain, fitnah dan lain, sampai babi, puncaknya dosa, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan, kawin campur, kawin cerai, sampai kepada kawin cerai, sampai kawin mengawinkan, bebas, sampai bebas. Nah, coba ya minta sama Tuhan jangan sampai kita kerasukan setan. Ini tanda-tandanya. Bangsa kafir belum menjadi domba, masih anjing dan babi, maafkan, masih kerasukan setan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini sampai ya. Kalau sudah sampai dosa makan minum, kawin mengawinkan, akibatnya semuanya sangat menderita. Ini anakku sangat menderita. Hidup itu sangat menderita. Masih muda, remaja sudah sangat menderita. Kita ini ya sangat menderita sampai berdosa itu sudah sangat menderita. Dusta dan lain-lain. Sampai puncaknya dosa berarti puncak penderitaan. Sampai puncak, sangat menderita sampai puncak penderitaan, yaitu neraka selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya ya. Ini masih tentang domba yang hilang, ya. Nah, ini jadi sebenarnya Israel domba Tuhan, bangsa kafir hanya anjing, tapi karena sebagian Israel menolak, nah kesempatan bagi kafir untuk menjadi domba. Yang tadinya anjing, tanda-tandanya anjing masih, nah sekarang sudah jadi domba, masih seringkali kita masih tanda-tanda anjing dan babi, masih kerasukan setan. Nah, kapan kalau pindah-pindah terus, tidak pernah puas, itu tidak pernah puas, selalu menuntut yang daging. Nah, kemudian egois, kehendak diri sendiri, terus saja sampai betul-betul hidup dalam dosa, mempertahankan dosa, tidak mau lepas, hidup dalam dosa, dusta, fitnah, maki-maki orang, nah itu semua, sampai puncaknya dosa. Dia akan sangat menderita hidupnya, sampai puncak penderitaan, kebinasaan selamanya, neraka selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tentu tidak rela, Tuhan tidak rela jika ya bangsa kafir, ya, ini Tuhan tidak rela jika bangsa kafir terhilang dan ya jika bangsa kafir terhilang, hidup dalam penderitaan sampai binasa selama-lama. Tuhan tidak rela. Nah, kita bangsa kafir tapi juga ciptaannya, Tuhan itu tidak rela kalau bangsa kafir itu hidup ya terhilang, bangsa kafir terhilang sehingga hidup hanya untuk menderita dan untuk binasa selalu. Oleh sebab itu Tuhan memberi kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menjadi dombanya Tuhan. Untuk menjadi dombanya Tuhan. Prosesnya bagaimana? Nah, proses anjing menjadi domba. Nah, itu. Jadi Tuhan kasih kesempatan, jangan anjing terus. Terhilang itu anjing. Tapi diberi kesempatan kemurahan
untuk bisa menjadi dombanya Tuhan. Nah, prosesnya bagaimana sekarang? Proses anjing menjadi domba. Proses anjing menjadi domba. Ya. Nah, Matius 15:27. Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah ini, lidahnya tidak menjilat muntah lagi. Ini proses anjing menjadi domba. Lidah harus menjilat remah-remah roti. Lidah tidak lagi menjilat muntah, tetapi harus menjilat remah-remah roti. Artinya remah-remah roti artinya roti itu firman, pembukaan firman. Dipecah-pecah. Remah-remah itu berarti pecah-pecah rotinya, tidak utuh, remah-remah, pecah-pecah. Ya, jadi remah-remah roti sama dengan pembukaan rahasia firman Allah. Firman Allah yang dibukakan rahasianya, atau pembukaan rahasia firman, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Ini firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih tajam, ya, firman pengajaran benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjukkan dosa-dosa kita secara terang-terangan. Tidak patut mengambil roti untuk anjing, untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Langsung tunjuk kehidupan ibu ini seperti anjing, kehidupan bangsa kafir seperti anjing. Langsung ditunjuk dosa-dosanya secara terang-terangan sampai kita merasa direndahkan. Wah, masa dibilang anjing, sudah menderita dibilang anjing. Sampai kita merasa direndahkan. Nah ini, sampai kita merasa direndahkan, merasa dihina. Nah itu betul sudah. Nah, kita cari firman yang demikian. Yang di firman yang keras, yang lebih tajam dari pedang, yang menunjuk dosa secara terang-terangan. Sampai kita merasa direndahkan, merasa dihina, supaya kita bisa merendahkan diri. Cepat bisa merendahkan diri, cepat tertolong. Nah, itu kalau firmannya biasa-biasa, wah kita rasa benar terus. Benar, akhirnya kerasukan setan aja, menghakimi orang, menghakimi Tuhan, tidak pernah puas. Begitu. Tapi kalau firman menunjuk dosa-dosa kita, sampai kita, waduh kok gini sih, tiap kali dosa, ya, sampai kita merasa direndahkan, merasa dihina. Nah itu sudah betul. Supaya kita cepat merendahkan diri dan cepat ditolong oleh Tuhan. Supaya cepat merendahkan diri, rendah hati. Saja cepat merendahkan diri, rendah hati, yaitu bisa mengaku dosa secara terang-terangan. Mengaku dosa kepada Tuhan vertikal pada sesama kayu salib secara terang-terangan. Nah, kita seringkali berbuat dosa terang-terangan. Saudara, wah, saudara, terang-terangan betul berbuat dosa. Tapi kita ngaku enggak. Nah, gelap-gelap. Ya enggak bisa. Mengaku terang-terangan juga. Terang-terangan. Nah, itu saudara. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong semuanya ya. Ayo. Ini. Jadi mengaku dosa secara terang-terangan hari-hari ini. Nah, itu kegunaannya menjilat remah roti, pengajaran yang benar. Menerima. Semoga tidak memprotes, tidak mengkritik, menerima, menjilat, menikmati, ya. Bisa. Gitu, menjilat itu ya. Semoga kita mengerti. Remah-remah roti yang kedua adalah roti tubuh Kristus. Nah, ini jadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Nah, korban Kristus, remah-remah roti itu tubuh Kristus yang dipecahkan, darah dicurahkan, tubuh dipecah, darah dicurahkan. Itu korban Kristus, perjamuan suci bisa. Korban Kristus. Nah inilah lidah anjing harus menjilat remah-remah roti, pembukaan firman-firman yang keras, yang tajam, menunjuk dosa terang-terangan sehingga kita mengaku dosa terang-terangan kepada Tuhan sesama. Itu saja, semoga kita bisa mengerti.
Nah, remah-remah roti itu juga korban Kristus di kayu salib. Nah, jika kita mengaku dosa secara terang-terangan, jujur saja, maka kita bukan alasan dibuat-buat, suku ya, enggak bisa itu. Bukan mengaku, itu malah membenarkan diri. Membenarkan diri. Seperti saya bilang, pria berselingkuh, lalu istrinya mungkin, kok berselingkuh? Ya kau kurang ini. Nah itu namanya alasan dibuat-buat. Alasan dibuat-buat. Justru dia bukan mengaku dosa. Justru dia menyalahkan orang lain. Salah. Justru menyalahkan orang lain dengan alasan yang dibuat-buat. Ya tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Harus terang-terangan apa yang ada di dalam hati ini. Kenapa aku bisa begini? Nah, ngaku. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti. Ya itu. Umpama tempeleng orang. Loh kenapa kamu dekat-dekat sih? Nah, coba jauh jarak 1 kilometer. Nah mungkin. Nah ini kan alasan umpama ini. Alasan yang dibuat-buat. Justru menyalahkan dia. Kenapa kau tidak mundur? Nah, jadi sebenarnya bukan mengaku. Justru kau salah ya, kau salah, terimau ya, kau salah. Mengerti ya? Maksudnya ya. Nah itu kalau mengaku tidak ada alasan tuh. Begini, aku begini. Ya aku memang orangnya apa? Nah, ngomong terang-terangan. Semoga kita bisa. Nah, seringkali kita salah dalam mengaku dosa. Bukan mengaku malah menyalahkan orang. Cuma gayanya mengaku. Tapi sebenarnya lebih menusuk lagi kepada orang itu. Hati-hati. Lebih menghakimi lagi kita. Lebih membuat sakit hati lagi orang itu. Sudah dirugikan. Umpama apa sudah bentuknya. Masih dihakimi lagi dia. Nah, ini bahaya. Itu tidak ada pengampunan itu. Nah, tapi kalau kita terang-terangan jujur, ya apa adanya lah. Aku memang begini orangnya. Ya sudah. Nah, Tuhan tolong. Sebenarnya kalau bisa mengaku sejujur-jujurnya, bertobat dia. Mestinya. Nah, mestinya begitu. Jadi kalau mengaku tidak jujur, tidak bisa bertobat dia. Enak aja semuanya. Nah, umpama mencuri uang, terus begini, oh kamu begini. Nah, nanti lah mencuri lagi. Terus mencuri. Nah, tapi kalau dia sejujur-jujurnya, nah, mencuri uang stop, berhenti. Sudah berhenti. Dan lain sebagainya, apa saja. Coba dipikirkan ya. Semoga kita bisa mengerti. Itu remah-remah roti korban. Jadi jika kita mengaku dosa dengan terang-terangan sejujurnya, maka darah Yesus, tadi pekerjaan firman dan perjamuan suci ini bekerja sama. Maka darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dan menyucikan kita. Sehingga kita lepas dari kerasukan setan itu. Lepas dari kerasukan setan. Ya, nah, itu Tuhan tolong kita semua. Nah, kita hidup benar, hidup suci, lepas dari kerasukan setan. Kita dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Nah, sekarang kebalikannya, tanda-tanda bangsa kafir yang disucikan, lepas dari kerasukan setan, dikuasai oleh Tuhan. Ini sudah menjadi dombanya Tuhan. Tanda-tandanya. Yang pertama, lidah bisa menikmati firman pengajaran yang benar. Lidah bisa menikmati firman pengajaran yang benar. Menikmati. Firman pengajaran yang benar. Membenarkan firman pengajaran yang benar. Membenarkan firman pengajaran yang benar. Itu. Nah, lidah bisa menikmati firman pengajaran yang benar, yang keras tadi, yang tajam. Sama dengan membenarkan, tidak pernah kritik. Wah terlalu keras, terlalu ini, tidak. Membenarkan, menerima. Nah, ini sampai mempraktekkan. Sampai mempraktekkan firman pengajaran yang benar. Itu kehidupan yang tanda bangsa kafir yang sudah disucikan. Lepas dari kerasukan setan, dia dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Lidahnya bisa menjilat, bisa menikmati firman pengajaran benar yang keras, yang lebih tajam dari pedang berani, sama dengan membenarkan firman pengajaran benar.
saudara, sampai mempraktekkan dalam hidup seharian. Sehingga firman pengajaran mendarah daging dalam hidup. Firman pengajaran yang benar mendarah daging dalam hidup. Nah, saudara, itu semoga kita mati. Kemudian kedua, kalau sudah semuanya firman, hidup kita ini firman, mendarah daging dalam hidup kita, menjadi tabiat dalam hidup kita firman. Mendarah daging itu menjadi tabiat dalam hidup kita, menumbuhkan kerohanian semua itu, mendarah daging. Maka hasil kedua, tanda kedua, lidah bisa memuji, memuliakan Tuhan. Lidah bisa memuji, membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Lewat perkataan-perkataan yang benar dan baik. Lewat perkataan benar dan baik, bukan menyakiti orang dan lain-lain, bukan saudara yang lain-lain. Perkataan dusta jangan lagi, perkataan menyakiti sia-sia itu semua tidak boleh lagi. Perkataan benar baik, perkataan benar baik, menjadi berkat bagi orang lain. Bersaksi sama dengan bisa bersaksi, lidah bisa bersaksi, lidah bisa bersaksi. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sampai kemudian lidah bisa menyembah kepada Tuhan. Lidah bisa menyembah Tuhan. Seperti perempuan Kanani ini datang sujud menyembah Tuhan. Lidah bisa menyembah kepada Tuhan. Banyak menyembah ya. Ini kegoncangan, ya. Kegoncangan yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tidak terpikir oleh manusia, tidak tahu ini yang terjadi. Ya, Om kemarin periksa firman, saya lalu ingat, apa itu firman kebaktian tutup buka tahun, coba dilihat. Ada catatannya tante itu ya. Kemudian satu kalimat itu, kita akan menghadapi kegoncangan yang meningkat sampai tidak bisa dipikir, sampai kiamat. Itu yang tekanannya di situ. Sampai tidak bisa dipikir, diapain. Dan betul, waktu itu saya bertelepon dengan dokter spesialis, kemudian bincang-bincang soal virus ini. Ini tidak bisa, tidak tahu kita Pak. Saya belum ngomong kalau ini pencobaan tidak bisa dipikir. Ini nggak tahu penyebarannya ini bagaimana. Ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipikir. Oh inilah dia. Baru yang tidak kelihatan. Ini baru permulaan tahun. Belum yang seluruh, bukan nakut-nakuti. Tapi makanya kita jangan berharap pada dunia ini. Jangan berharap dunia, makanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak menyembah Tuhan, jangan banyak mundur, banyak alasan mundur, jangan. Maju kita. Maju, banyak menyembah Tuhan hari-hari. Banyak menyembah Tuhan. Ya, itu tahun penyembahan. Ya, enggak bisa dipikir. Tidak bisa ditanggulangi dengan ini, ya Tuhan aja. Tidak usah yang lain, banyak menyembah Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti, banyak menyembah Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tadi perempuan berteriak, berseru. Menyerah sepenuh, menyembah itu sama dengan menyerah sepenuh kepada Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan. Berseru berserah kepada Tuhan. Berseru berserah. Berseru untuk mohon belas kasih. Kasihanilah aku. Berseru untuk mohon hanya belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan hari-hari. Berserah, ulurkan tangan. Berserah itu menyerahkan segala kekurangan kelemahan kita. Rohani, jasmani. Tidak mampu saya Tuhan, berserah, ulurkan tangan, menyerahkan segala kelemahan-kelemahan, kekurangan, secara rohani, secara jasmani, berserah pada Tuhan. Dan berseru, mohon belas kasih Tuhan. Berseru, mohon satu Tuhan, belas kasih-Mu. Yang besar, yang tak terbatas, tak terpikirkan. Namanya belas kasih Tuhan. Ya, Om sudah mengatakan umpama ya orang belas kasih dites, waduh, tidak bisa nih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya beri kesempatan ya. Nah, itu namanya belas kasih, hanya belas kasih, hanya belas kasih. Nah itu,
Ya, makanya kalau doakan orang ujian juga begitu. Ya, dosen-dosen diberikan hati yang berbelas kasih. Berbelas kasih. Nah, mungkin jawabannya kurang memuaskan, kurang ini, tapi ya sudahlah, mungkin maksudnya sudah tahu dia, sudah ini. Begitu. Belas kasih. Enggak bisa ngetik kamu kurang. Ya mestinya enggak diterima. Nah, ini kalau perusahaan sendiri nih ya. Nah, kalau pegawai negeri enggak bisa sekarang, memang pakai komputer ya. Itu. Mungkin ya sudahlah. Ya sudah, saya beri kesempatan dulu 3 bulan kamu ya belajar. Nah itu namanya belas kasih. Yang enggak bisa kita pikir, enggak bisa kita lakukan, Tuhan yang lakukan itu belas kasih. Hanya itu aja hidup kita. Jangan sombong. Enggak tahu kita harta bagaimana, pekerjaan bagaimana, enggak tahu. Ibadah bagaimana, enggak tahu gitu. Enggak tahu. Kita semua hari-hari ini. Nah, makanya banyak menyembah ya, kaum muda ya, dibantu semuanya. Ya Medan, Surabaya, Medan, Jakarta berdoa untuk ibadah kita. Ya, saya enggak tahu juga. Ya, nah itu, ayo berdoa. Kita semua berdoa. Ya, itu. Ya, dulu Om siaran langsung online banyak dicaci maki. Caci maki. Bahkan dalam mubes gereja kami, Om dipermalukan di depan semua orang itu, semua pendeta. Sistem apa? Online. Wah. Ketawa. Ya, sekarang kok semua tiru-tiru. Semua tiru-tiru. Ini semua. 5 tahun lalu saya diketawain dalam rapat itu. Ratusan hamba Tuhan. Diketawain. Sistem apa? Online. Semua ketawa terbahak-bahak. Menghina. Ya ini pas 5 tahun. Mau rapat lagi nih. Ini dibuka sekarang. Nanti mungkin enggak ketawa lagi. Enggak ketawa lagi. Enggak diketawain lagi. Ya, jangan-jangan dipuji dapat reward. Dipuji. Inilah kita. Enggak ngerti, enggak tahu. Ya yang saya tahu, ayo angkat tangan. Yang saya tahu kekurangan kelemahan. Bukan orang, saya. Kekurangan kelemahan. 1. Kedua, yang saya tahu belas kasih Tuhan besar. Amin. Itu aja cukup. Berseru. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya yang besar kepada kita. Jangan sombong hari ini, biar ijazah tinggi, biar harta banyak ini, jangan sombong. Nggak tahu kita mau kemana ini. Nggak tahu. Baru 1 ini permulaan, saudara. Baru 1 ini, saudara. Sudah. Aduh, kemarin saya turun, ya hari apa itu pesawat 15 orang, 20, kemarin dari Palangkaraya, kemarin ya, berapa orang kan ya. Lalu turun Om mau menangis, bilang tante, turun di bandara. Saya masuk mobil mau menangis, itu ya sekarang manusia. Yang nyambut itu orang cari penumpang taksi, itu di dalam, masih di dalam pengambilan barang sudah, sekarang pakai itu. Taksi pak. Lebih banyak orang yang cari itu daripada penumpangnya. Mari pak, mari. Keluar, lebih banyak lagi. Aduh, sampai saya mau menangis. Tuhan tolong negeriku, tolong Indonesia. Tolong. Di dalam sudah banyak, sudah saya mengeluh, aduh Tuhan. Di luar, aduh lebih celaka lagi, banyak. Jadi bukan penumpang yang gini, ayo pak taksi, ayo taksi. Saya menangis, hati menjerit. Inilah keadaan negeriku hari-hari. Nah, kita tidak tahu, apalagi keadaan umat Tuhan. Makanya saling mendoakan, jangan saling mencaci maki, saling merasa hebat, jangan saling menyembah, saling mendoakan. Ya, menyembah Tuhan, saling mendoakan. Yang saya tahu kekurangan kelemahanku hari-hari ini. Jangan dia begini jadi begini. Jangan, itu namanya enggak ngaku. Itu namanya menyalahkan orang. Aku yang salah. Yang kedua, yang saya tahu hidup ini hanya dari belas kasih Tuhan yang besar. Bukan harta, bukan ijazah, bukan, tapi juga bukan kalau gitu enggak usah sekolah enggak usah harta, bukan. Semua mau ada, mau tidak ada, hanya belas kasih.
Tuhan ulurkan tangan belas. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Saudara, hasilnya, saudara, mujizat pasti terjadi. Nah, ini sembuh. Hasilnya sembuh. Saudara, selesai semua masalah yang mustahil. Anakmu sembuh. Nah, ini berseru. Ya, mohon belas kasih Tuhan itu kata-kata iman. Berseru berserah itu kata-kata iman. Hanya Engkau Tuhan. Aku kurang, lemah. Engkau berbelas kasih. Mestinya kurang dan lemah out. Kalau ngaku saya kurang, saya lemah, out. Nah, itu manusia kejam. Manusia kejam. Kita ngaku kurang, lemah, malah kejam itu. Tapi kalau Tuhan ngaku lemah, dia lebih berbelas kasih kepada kita. Tuhan tolong. Saudara, ayo berseru berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Saudara, semakin banyak kelemahan kekurangan, semakin besar anugerah. Semakin banyak kekurangan kelemahan yang diakui, semakin besar anugerah Tuhan. Semakin besar belas kasih Tuhan yang kita terima. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ini mujizat terjadi. Saudara, kata-kata iman berseru berserah. Hanya Engkau Tuhan. Tak ada lain. Hanya Engkau. Tuhan ulurkan tangan. Mujizat terjadi. Sembuh anaknya tadi. Ayat yang ke-20. Ya, seketika. Ayat 28 ya. Seketika anaknya sembuh. Seketika aja. Pertolongan Tuhan begitu cepat. Tepat waktu. Saudara, itu anaknya sembuh, semua masalah yang mustahil bisa diselesaikan. Kemudian bisa tidur, karena sudah sembuh bisa tidur. Itu tadi Markus 7:30, bisa berbaring tidur. Damai sejahtera, enak dan ringan. Damai sejahtera, enak dan ringan. Saudara, bisa enak ringan, berhasil. Dan ya tadinya kaum muda ini mau apa? Anak perempuan itu sudah tidak ada masa depan, tidur aja tidak bisa, mau apa? Terus mau jadi apa? Tidak bisa apa-apa. Tidak ada masa depan, berhasil dan indah, normal kembali, berhasil dan indah. Tuhan mampu, seketika bisa Tuhan lakukan. Jangan menghina ya sesama, dan jangan seketika bisa. Hati-hati. Roda tidak selalu di atas, seketika bisa di bawah, seketika bisa di atas. Saja, Tuhan tolong. Kita seringkali terkecoh, wah lihat roda di atas, wah. Saja. Tapi satu waktu bisa di bawah dia. Yang kita hina di bawah bisa di atas. Seringkali begitu. Saja, Tuhan tolong kita semua. Saja, ya Om bersyukurlah tante tidak pernah menghina saya. Kalau menghina ya enggak tahu, dia yang malu sekarang. Tapi dia baik. Ya, saya dipuji sedikit ya. Nah itu. Jadi mari sungguh-sungguh sudah bergantung belas kasih Tuhan. Ya, belas kasih Tuhan. Tuhan tolong semua. Mujizat rohani juga terjadi. Yakobus 3 ayat 2. Terus kita disucikan di baru sampai tidak salah dalam perkataan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita disucikan, diubahkan sampai tidak salah dalam perkataan. Sempurna seperti Yesus, hanya bersorak-sorai haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Tuhan tolong kita semua, kita bahagia selama-lamanya. Yuk. Malam ini biarlah apa kekurangan, kelemahan, biar kita bergantung pada belas kasih Tuhan semuanya ya. Banyak menyembah, serahkan hidup kepada Dia semua. Mari kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Ketika aku lemah, Dia datang. Ayo, apa kekurangan kelemahan kita? Jangan ajukan kehebatan, tapi kekurangan kelemahan. Tapi kita tahu ada belas kasih Tuhan yang besar. Mari. Ketika aku lemah, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang.
Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Lagi. Tundukkan kepala, tutup mata. Ada ketakutan, kegoncangan hari-hari ini. Ada kelemahan, kekurangan. Tidak bisa apa-apa. Yang berhasil juga jangan sombong. Tetap yang ku tahu cuma dua. Aku dalam kekurangan, kelemahan. Engkau memiliki belas kasih. Masih menerima aku bangsa kafir, anjing babi. Engkau punya belas kasih besar yang tidak bisa dipikir. Kelemahan, kekurangan mungkin tidak bisa dipikir juga. Tidak bisa, mustahil. Serahkan kepada Dia. Lagi. Ada satu orang mau maju. Ayo jangan ikut-ikut tapi jangan ikut-ikut. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Boleh. Agak jaga jarak ya. Di belakangnya agak jauh ya. Agak jaga jarak. Ya, baik. Di Surabaya juga, di Medan juga, ya silakan cari tempat kosong ya. Jaga jarak. Haleluya. Yang lain boleh berlutut di tempat, boleh duduk, terserah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain, hanya belas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Oh, haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Kami nak mampu. Oh, haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. 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 Jamah kami Tuhan, jamah Tuhan. Tangan belas kasih-Mu menjamah kami. Dimanapun kami berada, di luar negeri, dalam negeri juga. Di depan laptop dan lain, jamah kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi. Oh, haleluya. Jamah Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu.
Kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Yalawasa, yalawaka, yalawasa. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawaka. Haleluya. 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 Kami menyembah. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Tuhan tolong kami lindungi hari-hari yang jahat ini Tuhan. Secara jasmani, secara rohani lindungi kami Tuhan. Peluk kami dengan tangan belas kasih yang besar. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. 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 Ayo angkat dua tangan, kesempatan lagi untuk menyerah. Yang ku tahu hanya kekurangan kelemahanku. Yang ku tahu belas kasih yang besar. Yang masih menerima aku apa adanya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sampai kesempurnaan, terima kasih. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Merasakan tangan belas kasih bekerja, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kaum muda, bagi kami semua. Berkati yang sudah bekerja, buka jalan Tuhan. Engkau tolong semuanya, tidak ada yang mustahil. Yang mencari pekerjaan tolong juga, tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, naik kelas baik, lulus baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Berikan pergaulan yang baik Tuhan, yang benar, yang suci, perjodohan yang baik, yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri ketaatan, beri kesetiaan Tuhan, supaya bisa menikmati berkat Tuhan. Oh jangan sampai Tuhan yang sebaliknya, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tolong berikan masa depan berhasil indah semuanya. Terima kasih, demikian kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan kami belum bisa kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka, selamatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih gembala-gembala di daerah yang menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa juga. Tuhan tolong Tuhan, biarlah mereka dipakai dalam pengajaran benar Tuhan. Engkau tolong kiranya dan tambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur hanya kepada Engkau. Dengar seru doa kami, belas kasih-Mu berlaku atas hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan untuk bangunan, saudara, untuk bangunan di sini, baik. Yang lain untuk pekerjaan Tuhan, ya, baik. Tuhan memberkati semua. Surabaya Malang untuk bangunan, ya, baik. Tuhan memberkati kita. Nomor 2, nyanyian tambahan segera, mari. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami,
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita sebelumnya doa yang ulang tahun. Masih belum? Sudah. Di atas sudah? Sudah. Doa yang berulang tahun tanggal 21 sampai 28. Bernis Kartika Putri hari ini 21. Bapak Fredrik Suirno hari ini. Ibu Rahma Diama hari ini 21. Bapak Kus Ardianto Surabaya hari ini. Bapak Drio Palwoko Surabaya hari ini. Palwoko hari ini. Immanuel Adinda Santoso Surabaya 22 besok. Ibu Dina Kayu Resmawati Surabaya 22. Ibu Elizabeth Rudiati 23. Teofania Lingga Anaris 23. Ibu Maya Costa Mambu 23. Ibu Yayu Hartati 23. Bapak Yunus Taru Nabire 23. Rizka Angelina Rumambi 23. Robert Karulian Sembiring Medan 23. Herdinova Simanulang Medan 23. Diki Sevanya 25. Bapak Buono Honglai Surabaya 25. Bapak Roy Samuel 26. Ibu Ellen Puspasari 27. Bapak Dr. Yohanes Mulyadi Pranata 26. Sri Setiati Ibu Toto 27. Levinu Karis Nugroho Sekolah Minggu Surabaya 27. Deliana Medan 27. Prawiro Martinus Raja Guguk Medan 27. Hendrawati Simatupang Medan 27. JL Puspita Siwi 28. Robert L. Sadi Samuel 28. Warniansi Aristi Jakarta 28. Ferdo Gunawan Laimina Dodo Surabaya 28. Isak Christian Adinata Santoso Surabaya 28. Ibu Ika Kristina Surabaya 28. Vincent Yosefin Sanyoto Sekolah Minggu Surabaya 28 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Kebaktian kita 6.35. Besok kebaktian umum di sini. Kemudian jam 9.55 kebaktian umum di WR 4 Surabaya. Kemudian 18.45 kebaktian umum di Medan, Hotel Danau Toba Internasional, Medan Royal Room ya di sana. Untuk kaum muda Medan ya WA disiapkan, mungkin ada perubahan, nanti saya masih akan konsultasikan untuk di Medan ya. Baik. Sementara seperti pengumuman yang lalu ya, nanti malam kalau ada perubahan bisa di WA-kan ya. Baik, Tuhan memberkati kita. Kalau tidak ada WA berarti tidak ada perubahan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang ulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan dari surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya, balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua. Tetap melindungi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Ya, biarlah Tuhan Engkau tolong seperti Engkau sudah melindungi bangsa Israel di Goshen
Tuhan, Engkau tolong kami juga di dunia ini Tuhan. Biar kami domba-dombamu ini dilindungi oleh Tuhan dalam sistem penggembalaan. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Perjalanan pulang nanti ke tempat masing-masing. Dari dekat jauh lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di sini Surabaya, Medan, Jakarta, di mana-mana anak-anak-Mu lindungi semua. Mohon kemurahan. Mari angkat dua tangan lagi. Ke atas, hanya hidup dalam tangan belas kasih Gembala Agung, Gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami tidak bisa berpikir apa-apa hari-hari ini Tuhan, tetapi kami hanya berserah kepada belas kasih-Mu Tuhan. Segala bidang kami serahkan, setiap detak jantung kami serahkan kepadamu. Ibadah kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami. Mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan hari-hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berdoa. Bisa silakan memberi salam, bisa salam, bisa. Nah, begini juga bisa anggukkan kepala, sudah cukup ya. Baik, ya kita saling menjaga. Ya, itu baik ya. Cara batuk, cara bersin dijaga ya. Dijaga di asrama juga, di mana-mana, Surabaya di mana, di gereja dijaga semuanya. Ya, bersalaman itu bisa menganggukkan kepala, ya bisa lipat tangan, silakan. Ya, terserah. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan.